Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kok nggak pernah kompak sih? Coba kalau misalkan jika Bapak bilang, gimana kabarnya semuanya? Kalian coba jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Bisa dicoba? Nah, oke, kita coba ya. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, gitu dong. Karena kalau belajar matematika itu harus semangat. Nah, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian perhatikan di kolong bangku kalian atau di bawah meja kalian. Jika ada sampah, coba kalian pungut satu persatu agar ruangan kelas kita itu bersih. Kalau misalkan ruangan kelas kita itu bersih, maka kita akan nyaman untuk belajar matematika. Nah, silakan. Ayo, coba. Nah, itu tuh masih ada sampah. Silahkan diambil, coba dibuang ya. Nah, baik. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, kita mulai dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Aldi Al-Ahzami hadir. Adi Nurdiansah. Adi kemana Adi? Sakit? Oh, baik. Sakit. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit, kita doakan agar cepat sembuh, agar penyakitnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa belajar kembali bersama kita ya. Ya, baik. Gimana nih? Masih pada semangat nggak hari ini untuk belajar matematika? Kok kelihatannya kayak kurang semangat ya? Coba kalian berdiri terlebih dahulu, berdiri. Nah, berdiri. Coba kalian regangkan tangan ke depan, ke samping. Regangkan ke depan, ke atas, ke samping lagi, ke depan, ke atas, ke samping. Nah, oke, silahkan duduk kembali. Gimana, udah pada semangat? Belum? Oke, Bapak ingin coba menampilkan sedikit video motivasi ya. Silahkan kalian simak, resapi apa yang bisa kalian dapat dari video ini, silahkan. Nanti ini ya. Bapak putar terlebih dahulu videonya. Kisah sebuah jam. Alkisah, seorang pembuat jam tangan berkata kepada jam yang sedang dibuatnya, "Hai jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak 31.104.000 kali selama setahun?" "Hah? 31 juta?" kata jam terperanjat. "Mana mungkin saya sanggup. Saya gak akan mungkin bisa untuk melakukan itu." "Ya sudah, kalau begitu bagaimana kalau 86.400 kali saja dalam sehari?" 80.000? Dengan jarum jam yang ramping-ramping seperti ini? Gak, aku gak sanggup jawab jam penuh keraguan. "Oke, kalau gitu. Bagaimana kalau 3.600 kali dalam satu jam?" "Dalam satu jam harus berdetak 3.600 kali. Masih terlalu banyak. Saya tidak mungkin mampu berdetak 3.600 kali." Tetap saja jam ragu-ragu dengan kemampuan dirinya. Dengan penuh kesabaran, tukang jam itu kemudian bicara kepada si jam. "Baiklah, kalau begitu sanggupkah kamu berdetak 1 kali setiap detik?" "Nah, kalau begitu aku sanggup. Aku pasti bisa untuk berdetak 1 kali setiap detik," kata jam dengan penuh antusias. Maka setelah selesai dibuat, jam itu berdetak 1 kali setiap detik.
Tanpa terasa, detik demi detik terus berlalu, dan jam itu sungguh luar biasa, karena ternyata dalam 1 tahun, dia telah berdetak tanpa henti. Dan itu berarti ia telah berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun, yang juga berarti dia berdetak 86.400 kali dalam sehari, yang sama juga dengan 3.600 kali dalam 1 jam. Oke sahabat, ada kalanya kita selalu ragu-ragu dengan segala tujuan atau tugas pekerjaan yang kita lihat sangat besar. Kita selalu menganggapnya sesuatu yang sangat berat dan tidak mungkin dapat kita lakukan. Namun, sebenarnya apabila hal yang besar tersebut kita perkecil dan dilakukan dengan konsisten secara terus-menerus, maka hal yang semula kita anggap tidak mungkin untuk dilakukan, tidak mampu untuk mencapainya, namun sebenarnya kalau kita sudah menjalankannya, kita ternyata mampu. Nah, baik, gimana? Dari video tadi, apa yang bisa kita ambil? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari video tadi? Video tadi kan kita tahu bahwa sebuah jam itu merasa ragu ketika dia akan dibuat, tapi dia harus berdetak selama 31 juta lebih dalam setahun. Terus si pembuat jamnya itu menawarkan kembali, bagaimana kalau misalkan 3.600 saja dalam sejam. Tapi si jam itu masih merasa keberatan atas pekerjaan yang harus lakukan. Lalu yang terakhir kalinya tadi, bagaimana kalau kamu harus berdetak 1 kali dalam 1 detik. Maka si jam itu mengiyakan dan ia mencoba memulai, dan ternyata setelah beberapa waktu lamanya jam itu pun berhasil untuk berdetak selama 31 juta dalam setahun atau 3.600 dalam sejam. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, ketika kita menghadapi suatu hal yang besar, coba kita pecah terlebih dahulu kepada hal-hal yang kecil. Jadi dan coba kita untuk memulai, karena kalau misalkan jika kita tidak memulai, maka pekerjaan itu masih akan tertunda dan tidak akan selesai-selesai. Makanya kita harus mencoba terlebih dahulu memulai, dan kita memulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kita pecah menjadi hal-hal yang kecil. Nah, baik, itu ya sedikit video motivasi. Selebihnya mungkin jika ada yang bisa kalian ambil, coba kalian ambil juga. Waktu itu kan harus dimanfaatkan, tidak boleh dipakai malas-malasan. Terus juga kita kan sebagai seorang muslim harus wajib untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kullil muslimin wal muslimat. Terus juga kita harus menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi selama kita hidup, kita itu harus menuntut ilmu terus menerus. Kalau misalkan kita nggak mau menuntut ilmu, ya kenapa kita harus hidup? Ya, baik. Untuk materi dari minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang Pitagoras. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Nah, baik. Untuk lingkaran itu sendiri ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, diantaranya yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, memahami hubungan antar unsur lingkaran. Yang ketiga, memahami luas juring dan panjang busur. Yang keempat, menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur, luas juring, dan sudut keliling. Dan yang terakhir yaitu menentukan luas dan keliling dari lingkaran itu sendiri. Nah, untuk materinya tadi ya diantaranya unsur-unsur lingkaran, ada hubungan antar sudut, ada luas juring dan panjang busur, ada hubungan sudut dengan sudut pusat, luas juring dan sudut keliling, dan luas serta keliling dari lingkaran itu sendiri. Nah, mungkin kalian juga akan penasaran bahwa nanti di kedepannya kita akan belajar mengenai lingkaran. Lingkaran itu kan banyak. Salah satunya hula hoop, ada ban roda juga.
Kan tadi salah satunya ada unsur-unsur lingkaran. Dalam lingkaran itu ada yang namanya jari-jari. Kalau kalian punya teman, siapa yang punya sepeda? Coba. Aldi kan punya sepeda. Nah, di dalam sepeda itu, di dalam bannya itu, di bannya itu pasti ada yang namanya jari-jari. Nah, nanti kita bisa menghitung jika misalkan Aldi itu punya sepeda yang jari-jarinya 7 cm. Nanti ketika Aldi bannya itu atau rodanya itu memutar sepanjang 7 kali, nah berapa lintasan yang Aldi tempuh. Nah, itu kita akan belajar mengenai itu. Nah, oh iya Bapak ingatkan kembali untuk KKM-nya sendiri nilainya itu 75. Jadi setidaknya kalian mencoba untuk minimal harus lebih lah. Minimal, tapi kalau misalkan paling kecil itu kalian di angka 75 nilainya ya. Jadi kalian harus coba lebih dari itu supaya kalian dapat kategori lebih dari KKM ya. Nah, baik, mungkin itu untuk tujuan pembelajaran, batasan-batasan materi, serta KKM ya tadi sudah. Nah, baik, selanjutnya mungkin kita akan belajar mengenai lingkaran. Terima kasih.